Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Selasa 23 Desember 2025. Bersama saya Roma Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar pada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat pada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di beberapa tempat, seorang anak selain diberi nama diri, juga diberi nama keluarga. Hal ini terjadi pula dalam tradisi Yahudi. Oleh karena itu, para kerabat ingin menamai anak yang lahir dari pasangan Elisabet dan Zakaria dengan nama Zakaria, sesuai dengan nama bapaknya. Begitu kuatnya tradisi itu, mereka protes ketika Elisabet mengatakan, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Baru setelah Zakaria sendiri menegaskannya, mereka bisa menerima kendati terheran-heran. Saudara-saudari yang terkasih, nama memang bukan sekedar nama, tetapi membawa pesan penuh makna. Yohanes dipilih Allah untuk membawa pembaruan, menyiapkan umat Allah yang baru, yang siap menyambut Kristus. Oleh karena itu, ia harus diberi nama baru, bukan sekedar meneruskan tradisi. Bahkan, demi pembaruan, kebiasaan lama yang tidak baik harus dipotong atau diakhiri. Selain itu, nama Zakaria berarti Tuhan ingat, dan nama Yohanes berarti Tuhan merahimi. Artinya, dengan nama Yohanes hendak dinyatakan bahwa Tuhan bukan sekedar ingat akan Zakaria lalu mengisi rahim Elisabet, namun lebih dari itu, Tuhan adalah Maha Rahim. Kerahimannya tidak hanya bagi keluarga Zakaria dan Elisabet, tetapi bagi seluruh bangsa manusia. Itulah makanya dalam diri Yohanes, Tuhan yang Maha Rahim mempersiapkan umat baru untuk diselamatkannya. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan agar kita dimasukkan dalam kerahimannya, agar kita dimampukan untuk menerima anugerah penyelamat dan penyelamatan Tuhan melalui kehadiran Kristus yang akan kita rayakan kelahirannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.